Seperti yang Budi J bilang, mereka menghalalkan segala cara. Iya. Artinya mereka menyampaikan dusta, ujaran kebencian, hasutan, itu bagi mereka halal kan? Halal. Sasaran mereka sebenarnya ingin mengkudeta, ya kan? Kudeta merangkap. Mereka sebenarnya dari pemazulan, ya kan, yang seolah-olah orang fokus, mereka tuh hanya fokus ke Wapres, padahal sejatinya mereka ingin melengsarkan Pak Prabowo juga. Apa dong kerja Badan Intelijen kita selama ini? Kok tidak bisa cegah tangkal? Tugas intelijen kan begitu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Melihat ternyata pembubaran atau dianggap terlarangnya FPI dan HTI yang sekarang ini seolah-olah mereka mendapatkan angin dengan gerakan-gerakan dari pemakzulan, ya kan, kemudian ijazah palsu, seolah-olah mereka punya wadah gitu ya Bu ya, untuk mengartikulasikan lagi ya paham-paham mereka, punya wadah untuk menteror publik, ya kan, dengan seperti yang Budi J bilang, mereka menghalalkan segala cara. Iya. Artinya mereka menyampaikan dusta, ujaran kebencian, hasutan, itu bagi mereka halal kan? Halal. Ini yang terjadi saat ini. Betul. Tujuannya kan sebenarnya bukan untuk untuk mencari kebenaran tentang ijazah palsu, bukan itu. Tujuannya hanya ingin membuat gaduh, membuat kacau, tujuannya itu. Tujuannya bukan untuk yang orang Pak Jokowi ijazahnya ntar ketahuan palsu, enggak. Hanya ingin bikin gaduh, bikin ribut. Makanya mereka akan terus-menerus mengeluarkan isu-isu fitnah-fitnah. Mereka berharap kalau negara kita gaduh, kacau, pemerintah terganggu, mereka bisa masuk lebih cepat. Berarti kan memang benar sasaran mereka sebenarnya ingin mengkudeta, ya kan, kudeta merangkap. Mereka sebenarnya dari pemazulan, ya kan, yang seolah-olah orang fokus, mereka tuh hanya fokus ke Wapres, padahal sejatinya mereka ingin melengsarkan Pak Prabowo juga. Negara ini pengen dia bubar kan mereka. Nah, menurut Budi J, Prabowo Gibran ini kan menang mayoritas cukup telak ya, 58% itu kan telak gitu loh. Lawannya kan 16% dan 24%. Dan mereka nggak satu DNA lah ya, partai yang kalah ini. Dengan mobilisasi massa, ya, komunikasi publik yang ada yang seolah-olah dirijennya ini, ya kan, yang gimana-mana isu ijazah palsu, isu pemakzulan itu terus ada di podcast, di story-story, cerita-cerita yang ada di sosial media tanpa henti, ya. Bagaimana respon yang 58% ini menurut Ibu? Benar-benar ular tidur atau jangan-jangan teman-teman 58%-nya sudah mulai juga terjaga dan kemudian sedang berkonsolidasi juga untuk mencoba membentengi nih, ya, orang-orang yang ternyata punya agenda nggak hanya sekedar untuk menjelekkan Pak Jokowi, tapi lebih dari itu. Bagaimana Ibu menilai teman-teman yang 58% ini? Justru ketika mereka terus-menerus menggoreng-goreng isu, membuat gaduh negara, yang 58% yang tadinya tidur karena menang, nyenyak, tidur nyenyak, terbangun juga mereka. Udah mulai terbangun. Teman-teman saya yang tadinya nggak aktif di media sosial udah mulai nelponin saya, ini gimana sih Mbak Diji, kok begini. Mereka sudah mulai tersadar bahwa negara kita ini memang sedang dibuat kacau. Dan pemerintahan Prabowo Gibran sedang diacak-acak, ingin dibuat nggak fokus untuk program-programnya Pak Jokowi, nggak fokus-fokus lagi. Nah, mereka ini ketika membuat sebuah kegaduhan di negara kita, mereka berharap bahwa kegaduhan ini akan menyebabkan negara kita hancur lebur, yang 58% beradu dengan yang 16 dan 24% ini. Mereka akan gaduh, mereka akan berseteru, tidak hanya di medsos tapi juga di dunia nyata. Mereka menginginnya begitu. Sekarang ini kekuatan-kekuatan mereka, Bang, HTFI disuruh diam dulu. Kalian diam di masing-masing base camp. Ada tiap-tiap daerah tuh ada, Bang.
Mereka punya base camp, disuruh diam. Nanti kalau sudah mulai ada letusan-letusan dari yang 58% ini, mereka bergerak. Ini serius bang. Makanya negara kita ini, terutama intel harus mulai. Berarti mereka ada base camp itu di setiap kota. Waktu di Malang, abang sampai mengira nggak sampai DPRD dilemparin api, dibakar, itu siapa mereka itu? Ya itu yang mereka bangunkan di situ. Malang bergerak, Aceh, bangun, mereka bikin ribut, ngeri bang. Dan gerakan rakyat, ormas gerakan rakyat ini mungkin akan menjadi kendaraan besar mereka. Sekoci-sekocinya base camp yang ada di tiap kota ini ya. Mereka udah punya banyak sekali pasukan. Berarti menurut Bu DJ, apa dong kerja badan intelijen kita selama ini? Kok tidak bisa cegah tangkal? Tugas intelijen kan begitu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuma kan memang tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak nggak bisa ditangkap bang. Oh. Tapi sudah dalam pengawasan mereka ini sebenarnya. Ibu yakin ya aparat kita sudah mengawasi mereka, sudah tahu titik-titik pos base camp ini di mana alamatnya, siapa ketuanya, itu sudah tahu. Sudah tahu semua, sudah terdeteksi semuanya. Sudah terdeteksi semuanya. Jadi kalau itu bergerak, ya tim kita mungkin udah ada di situ yang ngawasin. Kan saya ada teman juga bang. Oh, ibu ada teman juga ya. Nah, kira-kira Anies Baswedan ini ya, terakhir ini Bu ya, Anies Baswedan kok mau ya Bu memimpin ormas yang jelas-jelas ya itu representasi dari dua ormas terlarang yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Apa tujuannya sebenarnya? Apakah dia menganggap inilah saatnya dia kembali turun ke politik praktis lagi, karena selama ini kan memang nggak ada kendaraan, nggak ada juga yang memberikan tumpangan di partainya, ya kan? Apakah ini Anies memang berhasrat lagi untuk tarung di 2029? Udah pasti. Udah pasti. Dia sangat berhasrat untuk menjadi pemimpin. Apalagi dia ini orang yang senang sekali kalau diangkat-angkat gitu. Jadi gerakan rakyat ini, ormas ini, memang sengaja dibuat untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden yang akan datang. Anies punya niat menjadi presiden tidak hanya sekarang-sekarang ini bang, dari dulu. Dari dulu. Hanya saja kan dia memang elektabilitasnya dulu itu kan belum kelihatan. Tapi kan nama dia sudah mulai muncul di tahun 2000-an tuh udah mulai muncul nama dia. Tapi kan jelek nama dia. Dulu Anies itu namanya muncul sebagai apa? Sebagai Islam liberal. Itu ada catatannya waktu saya masih gabung dengan HTIP, itu Anies tuh masuk daftar Islam liberal tuh Anies Baswedan. Terus ada lagi tuh ulama-ulama NU itu masuk Gus Dur. Masuk ke dalam Islam liberal. Catatan saya dulu waktu masih di FPI HTI, orang-orang yang dicatat sebagai Islam liberal yang patut diawasi. Tapi sekarang Anies bisa melebur dengan mereka. Coba. Artinya apa? Memang Anies sebegitu besarnya keinginan dia untuk menjadi presiden di Republik ini. Sementara dia tidak punya partai dan dia tidak mau keluar modal sedikit pun dalam bermain politik di Indonesia. Kalau Pak Jokowi kan masih bermodal, masih ngeluarin modal waktu jadi gubernur. Ratusan miliar, karena Pak Jokowi kan orang kaya. Kalau Anies sama sekali nggak punya modal, bukan nggak punya duit, tapi dia nggak mau keluar duit. Sehingga siapa saja yang mau membantu dia untuk naik, ya dia ikutin tanpa berpikir panjang. Nah, tadi pagi saya melihat videonya Bu DJ, ya semacam satir gitu ya. Seorang tersangka korupsi didatangi oleh orang-orang yang katanya pejuang demokrasi. Ya, mendatangi Tom Lembong gitu, memberikan dukungan ke Tom Lembong. Di situ ada Said Didu, ada Anies Baswedan, ada Refli Harun, ya kan? Dan lagi bermesraan dengan Tom Lembong sebagai teman akrab gitu lah kan, memberikan dukungan dan pembelaan. Apa maknanya buat ibu itu? Nah ini kan lucu ya. Menurut saya ini lucu. Mereka kan selalu teriak-teriak Jokowi koruptor. Mereka belain koruptor. Yang sudah jelas dalam proses sidang. Jelas di sidang dia terbukti dia melancarkan impor, menandatangani
dan bekerja sama bukan dengan BUMN tapi bekerja sama dengan swasta. Jelas-jelas itu kejahatan tapi masih dibela oleh mereka. Artinya apa? Ini kan mereka lagi mencari momen karena sekarang pendukung mereka kan sedang mendukung Tom Lembong. Apa salahnya kalau mereka juga dukung Tom Lembong gitu. Sekarang kan lagi diangkat-angkat Tom Lembong gara-gara apa? Mas Gibran nyebut-nyebut Tom Lembong waktu debat. Jadi dianggapnya Tom Lembong itu bagian dari mereka. Jadi harus didukung. Mau dia koruptor kayak bajingan kayak sekali. Jadi bagi mereka, even orang itu koruptor, bajingan segala macam, selagi punya kepentingan yang sama harus kita dukung kita. Berarti memang Anies Baswedan dalam dirinya menghalalkan segala cara. Betul. Itulah seorang Anies Baswedan di mata Ibu Betul. DJ. Dan Ibu nggak meragukan itu ya? Tidak ragu sama sekali. Bukan itu sebuah hoax atau fitnah. Bukan fitnah dan ini udah jelas-jelas di depan mata kita kok. Seperti itu beliau itu. Memang tidak layak untuk tidak didukung. Artinya sangat berbahaya kalau kemudian politik kita ke depan ini masih mengedepankan politik identitas. Seperti itu, politik agama yang jelas-jelas dari 4 pemilu ya, itu sudah terbukti kan nggak laku gitu loh Bu. Iya kan, dan alhamdulillah sih sebagian besar masyarakat Indonesia masih waras lah, ya kan, tidak mau terjebak di dalam politik identitas. Bisa kita bayangkan kalau Indonesia kemudian terjebak dalam politik identitas seperti itu, karena kita sangat plural, betul ya kan, sangat majemuk. Kita nggak hanya multi dalam agama dan keyakinan, kita suku, etnis, ya kan, bahasa sangat beragam sekali, dan bisa bayangkan kalau itu kemudian ya berhasil. Artinya apa? Target dari negara asing, negara luar membuat Indonesia ini pecah, ya kan, berantakan, akan berhasil. Betul. Makanya kantor HTI adanya di London. Terakhir ada pesan apa Bu DJ untuk Pak Prabowo dengan situasi ini? Saya doain aja buat Pak Prabowo supaya Pak Prabowo tetap tegak lurus bersama Pak Jokowi, kemudian tetap konsisten dengan program-program yang sudah dijalankan di era Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan di saat ini supaya negara kita bisa menuju ke 2045 sebagai negara yang tangguh. Baik, terima kasih Bu DJ Anak Jenderal ya atas diskusinya. Nah, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, yang menarik bagi saya statement dari Bu DJ yang tadi tentang statement atau sikap atau declare-nya Mas Gibran ya pada saat bertemu dengan teman-teman YouTuber ya di kantor Wapres baru-baru ini. Kepada teman-teman itu Mas Wapres mengatakan nggak apa-apa, saya ingin dimakzulkan, difitnah dengan segala macam cara, nggak apa-apa, saya menerima itu. Ya kan, tapi kalau Pak Prabowo yang disinggung, Pak Prabowo yang menjadi target, saya akan turun, saya akan paling di depan, akan mengawal. Saya pikir itu luar biasa. Artinya Mas Gibran memang terbukti ya sebagai wakil presiden, ya kan, dia adalah barisan terdepan yang paling awal membela Pak Prabowo. Saya pikir itu yang harus kita catat sebagai seorang komitmen anak muda ya menjaga pemimpin nasional. Demikian kira-kira kesimpulannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.